kepala puskesmas Campalagiang untuk segera dicopot. Dan apa yang kami tuntut tidak terpenuhi, maka saya pastikan masa akan bertumpah untuk bagaimana tuntutan kami bisa terpenuhi. Jika ada di antara bapak-bapak sekalian yang mempertanyakan kehadiran kami untuk turun berdiri di jalan, maka jawabannya adalah apa yang pihak puskesmas Campalagiang lakukan terhadap masyarakat kami. Baik, jika ada di antara bapak-bapak sekalian yang mempertanyakan kehadiran kami untuk turun berdiri di jalan, maka jawabannya adalah apa yang pihak puskesmas Campalagiang lakukan terhadap masyarakat kami. Kita saksikan di kanal-kanal media bahwa sekali lagi pemerintah gagal dalam memastikan tersedianya layanan untuk kesehatan masyarakat. Kalau kita baca dalam regulasi bahwa mestinya di dalam regulasi Permenkes nomor 43 tahun 2019 bahwa ketersediaan armada layanan kesehatan mesti untuk terus dipastikan layak fungsi. Namun apa yang terjadi di lapangan tidaklah demikian, saudara-saudara sekalian. Mereka berdalih bahwa mobil layanan kesehatan itu tidak bisa difungsikan. Maka tentu kita bertanya, kemana anggaran-anggaran yang digelontorkan untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Mandar? Apakah dana-dana yang digelontorkan hanya untuk kepentingan penguasa, hanya untuk kepentingan onani pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Pulau Mandar? Ya, mengingat beberapa hari kemarin bahwa ada seorang jenazah yang kemudian ditandu dari puskesmas Campalagiang menuju desa Laligo, itu sekiranya dapat menjadi perhatian oleh dinas kesehatan. Mengingat bahwa dalam regulasi Permenkes telah diatur sedemikian bahwa penyediaan alat atau armada itu seharusnya menjadi skala prioritas. Namun apa yang terjadi? Permenkes dalam regulasinya sudah jelas dikatakan terkait persoalan pengadaan armada, dan juga jelas bahwa perawatan yang harus diberikan kepada armada tersebut. Namun faktanya itu tidak demikian. Karena sedikitnya kita untuk berdiri di jalan membuat kita mundur di garis-garis perjuangan. Tanamkanlah saudara-saudara sekalian bahwa harapan masyarakat adil yang makmur ada di pundak kita bersama. Maka ketika terjadi ketidakadilan, terjadi kezaliman di Kabupaten Pulau Mandar yang kita cintai, maka kita akan senantiasa berdiri menentang panji-panji kezaliman. Betul, saudara-saudara? Maka oleh karena itu, kembali saya pertegas untuk dinas kesehatan agar segera mencabut kepala puskesmas Campalagiang dan mengevaluasi kinerja dinas kesehatan Kabupaten Pulau Mandar. Sedikit tidak usahlah kami berpanjang lebar. Apa yang bapak-bapak saksikan di kanal media itu jelas menggerus rasa kemanusiaan kita. Itu adalah wajah bobroknya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dalam hal terselenggaranya kesehatan yang baik di Kabupaten Pulau Mandar. Namun
bahwa ketersediaan armada tidak layak pakai. Maka tentu lagi-lagi kami mengatakan bahwa pemerintah lalai dalam mengerjakan atau mengimplementasikan regulasi-regulasi yang ada. Di dalam Permenkes, sekali lagi saya ucapkan, di dalam klausul pasalnya dikatakan bahwa armada harus tetap dalam perawatan agar tetap layak fungsi kapanpun akan digunakan. Namun yang terjadi hari ini begitu miris, saudara-saudara sekalian. Seharusnya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi di Kabupaten Polri Mandar. Apa yang mesti kita sanjung di dalam kabupaten ini? Jargon-jargon Polman Jago itu jelas bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang mesti kita banggakan? Pada hal-hal yang sifatnya hak asasi, pada hal yang sifatnya fundamen di dalam menyelenggarakan kehidupan, itu tidak diperhatikan dengan baik. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Jadi hari ini katanya Kepala Dinas Kesehatan itu tidak ada di tempat karena ada persoalan lain. Jadi saya menganggap bahwa Kepala Dinas itu tidak menganggap tragedi yang terjadi di Palagian itu sebuah tragedi yang tidak penting, kawan-kawan. Karena katanya ada yang lebih penting daripada itu. Ini kita berbicara kemanusiaan. Ketika kita berbicara kemanusiaan, tidak ada yang lebih penting dari itu, kawan-kawan. Tetapi hari ini Dinas Kesehatan katanya itu tidak ada, karena ada yang lebih penting katanya. Jadi apa yang kemudian kami tuntut itu harus terpenuhi, kawan-kawan. Jadi hari ini kita melihat apa yang terjadi di Palagian itu adalah sesuatu yang mengenaskan. Di wilayah perkotaan, sekelas puskesmas Palagian itu kekurangan armada. Kalau kita kemudian melihat anggaran yang diserap dari APBD itu sangat luar biasa. Tetapi untuk pengadaan satu saja mobil armada itu tidak disanggupi, kawan-kawan. Bahkan kalau kita melihat untuk 10 armada pun itu bisa diadakan. Tetapi hari ini kita lihat di Dinas Kesehatan tidak peduli terhadap puskesmas, tidak peduli lagi terhadap masyarakat. Jika kemudian ini akan terus berlanjut, maka Kepala Dinas harus bertanggung jawab apa yang kemudian terjadi di Palagian.
Karena kejadian yang ada di Campalagian itu adalah sebuah tragedi yang dimana di wilayah perkotaan sekelas puskesmas Campalagian itu tidak memiliki armada. Saya tidak pertanyakan kemana anggaran yang diserap dari APBD. Jelas dalam APBD semua ada untuk puskesmas, biaya perawatan dan lain sebagainya itu dianggarkan. Tetapi hari ini armada yang ada di Campalagian itu tidak diperhatikan. Ya, kemudian kita melihat anggaran itu seharusnya ada. Ini patut kita pertanyakan, kawan-kawan. Kemana anggaran-anggaran yang diserap dari APBD? Karena kita ketahui bersama bahwa anggaran untuk rehabilitas serta perawatan itu ada dianggarkan. Hari ini saya katakan bahwa kepala dinas kesehatan itu tidak peduli lagi dengan masyarakat. Kalau kemudian kita berbicara prioritas, itu di kesehatan, itu juga masuk prioritas. Tetapi hari ini tidak lagi dipedulikan. Makanya hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Islam akan mengambil sikap untuk bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang ada di puskesmas. Bukan hanya puskesmas yang ada di Campalagian. Jangan lagi kemudian ada korban dikarenakan persoalan-persoalan seperti itu. Kalau saja kita melihat anggaran yang begitu besar, tidak mungkinlah hanya pengadaan mobil, bahkan perbaikan mobil, perawatan mobil itu selalu dianggarkan. Makanya kami patut mempertanyakan anggaran yang kemudian begitu besar itu dikemanakan. Kita melihat hari ini kepala dinas meninggalkan tempat. Berarti secara tidak langsung saya katakan bahwa kepala dinas tidak lagi menganggap bahwa kejadian yang ada di Campalagian itu adalah sesuatu yang besar. Itu adalah masalah yang begitu besar, kawan-kawan. Tetapi dinas kesehatan tidak mengambil sikap terhadap itu. Jelas saya katakan semua anggaran yang diserap dari APBD itu dianggarkan untuk puskesmas. Tetapi hari ini salah satu armada yang di Campalagian itu tidak berfungsi. Anggaran yang diserap itu untuk rehabilitas dan lain sebagainya, perbaikan, perawatan, semua ada. Tetapi hari ini jelas bahwa apa poin yang kami sampaikan, apa poin yang ada di dalam kami, itu harus dipenuhi. Jika kemudian tuntutan itu tidak terpenuhi, maka saya pastikan kami akan melakukan jilid 2. Himpunan Mahasiswa Islam yang kemudian harus turun, tuntutan harus dipenuhi. Jika tidak, kami akan kemudian melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak. Mungkin hari ini hanya sedikit, tetapi jika kemudian apa yang kami tuntut tidak terpenuhi, maka saya pastikan massa akan bertumpah untuk bagaimana tuntutan kami bisa terpenuhi. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan,
sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.